Program dinamis adalah metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan solusi menjadi sekumpulan langkah, step atau tahapan sehingga solusi dari persoalan dapat dipandang dari serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Pendekatan solusi yang umum disebut dengan back to pass dimulai dengan memecahkan keputusan ke N atau terakhir. Selanjutnya pada tahapan N-1 dari proses keputusan sampai permulaan dari jaringan telah dicapai. Dua pendekatan program dinamis. Yang pertama, maju, pendekatan dinamis maju, forward, dan pendekatan dinamis mundur, backward. Program dinamis maju bergerak mulai dari tahap 1 terus menuju tahap 2, 3, dan seterusnya sampai tahap N. Runtunan peubah keputusannya X1, X2, sampai Xn. Yang kedua, program dinamis mundur. Bergerak mulai dari tahap N, terus mundur ke tahap N dikurang 1, N dikurang 2, dan seterusnya sampai tahap 1. Runtunan peubah keputusannya Xn, Xn kurang 1, dan seterusnya. Langkah-langkah pengembangan program dinamis. Yang pertama, karakteristik struktur solusi optimal. Yang kedua, definisikan secara rekursif nilai solusi optimal. Yang ketiga, hitung nilai solusi optimal secara maju atau mundur. Yang keempat, konstruksi solusi optimal. Lintasan terpendek. Tentukan lintasan terpendek dari simpul 1 ke simpul 10. Dari simpul 1 ke simpul 10. Penyelesaian dengan program dinamis mundur. Misalkan X1, S2, S4 adalah simpul-simpul yang dikunjungi pada tahap K. 1, 2, 3, 4. X1, S2, S3, S4. Maka rute yang dilaluinya adalah 1 ke X1, 2 ke X1 ke S2, 2 ke S3, S3 ke S4. Yang dalam hal ini S4-nya adalah 10. Jadi 1 ke X1, 1 ke S2, S2 ke S3, S3 ke S4. Mana S4-nya adalah simpul 10. Pada persoalan ini, tahap K adalah proses memilih simpul tujuan berikutnya. Ada 4 tahap. Status S yang berhubungan dengan masing-masing tahap adalah simpul-simpul di dalam graf. Relasi rekuren atau pengulangan berikut menyatakan lintasan terpendek dari status S ke X4 pada tahap K, mana F4
S sama dengan CSX4 dalam kurung basis. FKS sama dengan minimal CS4 ditambah FK ditambah 1 X4, di mana K sama dengan 1, 2, 3. Keterangan dari fungsi di atas, SK adalah peubah putusan pada tahap K sama dengan 1, 2, 3. Sedangkan C itu adalah bobot atau cost biaya sisi dari SKX4 dari simpul ke simpul berikutnya. Selanjutnya ada FK, itu adalah total bobot lintasan dari SKX4. FKS nilai minimum dari FKSXK. Tujuan program dinamis mundur adalah untuk mendapatkan F1 dengan cara F4, F3, F2 dicari terlebih dahulu. Ini jaringan pekerjaan pada slide sebelumnya, di mana pekerjaan ini dimulai dari simpul 1 sampai simpul 10. Kita mencari biaya minimal. Mana biaya minimal dari jalur 1 sampai 10 atau cost minimal dari 1 ke simpul 10. Tahap yang dilakukan dalam program dinamis ini, yang pertama, tahap yang keempat yang kita mulai dari tahap yang terakhir. F4 S sama dengan CSX4. F4 itu adalah biaya, sama dengan biaya SX4. Mana di dalam tabel ya, ini ada S ini simpul 89. Selanjutnya ini ada F4S di biaya cost dari simpul 8 menuju simpul 10. 8 menuju 10. S4 tadi kita sama dengan simpul 10. Jadi simpul 8 sama 9, 8, 9. Ini simpul 10 sama 10. Terus di tengah-tengahnya F4. Ini biaya ya, solusi optimum biaya ya, dari simpul 8 ke 10. Misalnya kita lihat di sini di gambar jaringan kerja ini, 8 menuju 10 itu biaya atau costnya ada 3. Kita tulis di sini 3. Selanjutnya 9 ke 10 costnya adalah 4.
Cosnya ada 4. Ini tahap 4. Solusi optimum yang ada di tahap 4. Selanjutnya kita cari tahap yang ketiga. Ini tahap yang ketiga. Ini tahap yang keempat tadi. Tabel tahap keempat. Ini jaringan kerja yang sudah kita tahu sama-sama. Jaringan kerja 1 sampai 10. Kita mencari tahap yang ketiga ya. Bagaimana cara mencari angka-angka yang ada di dalam tabel. Di mana tahap yang ketiga ini F3 S sama dengan minimal CSX3 ditambah F4X3. Di dalam tabel S ini simpul ya. Simpul 5, 6, 7. Jadi simpul 8, 9, 10 sudah kita cari solusi optimumnya dengan tahap yang keempat. Kita bisa lihat. Sekarang kita masuk tahap 3 dengan simpul 5, 6, 7. 5, 6, 7. Terus simpul 5 menuju, kita lihat di gambar, menuju 8. Menuju 8. Terus simpul 9 di simpul 5, 6, 7. Simpul berikutnya, simpul yang terakhir tadi 8, 9. Di 5, 6, 7. Posisi baris di sini. Selanjutnya posisi simpul 8, 9 yang di atas. Posisi simpul 8, 9. Kita mencari angka-angka yang ada di dalam tabel. Angka 4, 9, 6, 8, 7, 7. Bagaimana kita memperoleh angka-angka ini? Kita mulai dari 5, simpul 5 menuju 8, simpul 8. Ya, kita cari dulu atau kita lihat di gambar 5 menuju 8. 5 menuju 8 kosnya adalah 1. Kosnya adalah 1. Dimana kita tahu tadi bahwa simpul 8 ini solusi optimum biayanya atau kosnya ada 3. Jadi menuju 10, 5 ke 10 itu kosnya yaitu 1 tambah 3, 4. Selanjutnya 5 ke simpul 6 menuju simpul 8. Ya, 5, 6 menuju 9. Mengapa kita tidak mencari simpul yang lain? Jalur 5, 9, 10 kan ada ya. 5, 9, 10. Karena solusi optimum kita sudah peroleh tadi biayanya solusi optimum yang diperoleh ada 3. Maka langsung kita jumlahkan 1 ditambah 3, 4.
Selanjutnya ada 6 ke 9. 6 ke 9, 6 ke simpul 6 ke simpul 8. Nilainya 9. Kita peroleh dari 6 ke 8, kosnya adalah 6. Dan kos optimumnya 8 tadi adalah 3. Jadi 6 ditambah 3 adalah 9. Kita tempatkan angka 9 di sini. Selanjutnya simpul 7 ke simpul 8 adalah 6. Dari mana kita peroleh 6? Kita lihat di jaringan kerja 7 ke 8, kosnya adalah 3. 3 ditambah kos optimum 8 tadi 3. 3 ditambah 3 dengan 6. Selanjutnya simpul 5 menuju simpul 9. 5 menuju simpul 9. Kos optimum yang diperoleh, kos minimal, biaya minimal yang diperoleh adalah 8. Dari mana kita peroleh 8? Di mana biaya atau kos 5 ke 9 itu adalah 5 ke 9 itu adalah 4. 4 plus 9, solusi optimumnya adalah 4. Jadi 4 ditambah 4, 8. Maka kita peroleh nilai kosnya 8. Jadi saudara itu mengisi angka-angka yang ada di tabel ini. Saudara perhatikan tanda panahnya. Kemana tanda panahnya? Kemana simpul mana tanda panahnya? Itu biaya yang harus ditambahkan. Selanjutnya simpul 6 menuju simpul 9. Kita lihat angka 7 ini kita peroleh dari 6 menuju 9 ya. 6 menuju 9. Biaya atau kosnya ada 3. 3 ditambah 4. Hasilnya 7. Selanjutnya 7 ke 9. 7 ke 9, kosnya ada 3. 9 menuju 10 ada 4. 3 tambah 4, 7. Terus solusi optimum dari F3 itu adalah biaya atau kos yang paling kecil di jalur 5 ini ya menuju 89 itu adalah 4. Di jalur yang terkecil biayanya 5 menuju 89 itu adalah 4. Maka kos atau biaya minimum atau solusi biayanya adalah 4. Selanjutnya 7 ini kita peroleh dari biaya minimal, biaya yang paling kecil 6 menuju 89 itu adalah 7. Maka 7 menjadi solusi optimum dari simpul 6. Selanjutnya
6 adalah solusi optimum biaya 7 menuju 8 ke 9. 6, 7 ya, biaya yang terkecilnya ada 6. Kita taruh di sini menjadi solusi optimum untuk mendapatkan biaya minimal di jalur 7 ini. Selanjutnya X3. X3 ini pada simpul 8. Jadi maksudnya 4 kita peroleh jalur simpul 5 ke 8. Kita buat di sini simpul 8. 7 ini berada pada simpul 6 ke 9. Simpul 9. Selanjutnya 8. 6 ini berada pada posisi simpul 7 ke 8. Simpul 8. Selanjutnya tahap kedua yang akan kita cari solusi optimumnya. Di mana tabel ini, tabel tahap 3 tadi, kita sudah peroleh solusi optimum dari tahap 3 ini, tabel sebelumnya. Ini jaringan kerja dari soal pada slide ini. Terus tahap yang kedua, bagaimana kita mencarinya? Sama dengan tahap proses tahap 3, di mana simpul selanjutnya yaitu 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4 itu melewati simpul 5, 6, 7. 5, 6, 7. Kita mulai dari simpul 2 menuju simpul 5. Nilainya adalah 11. Dari mana kita peroleh angka 11? Kita lihat di jaringan kerja 2 ke 5. 2 ke 5, 7. Kosnya adalah 7. Biayanya adalah 7. Selanjutnya kos optimum pada tahap 3 itu pada simpul 5 adalah, kita perhatikan simpul 5, solusi optimumnya adalah solusi optimumnya adalah 4. Jadi 7 ditambah 4 sama dengan 11. Kita peroleh 7 ditambah 4 sama dengan 11. 7 ditambah 4 sama dengan 11. Selanjutnya simpul 3 menuju simpul 5. 3 menuju 5 biaya kosnya adalah 3. 3. Kita tahu tahap 3 tadi 5 kos optimumnya adalah 4. Jadi 3 ditambah 4, 7. Dimana kita peroleh ini? 3 ditambah 4, 7. Selanjutnya simpul 4 menuju simpul 5. 4 menuju simpul 5 kosnya yaitu 4.
Kita tahu cos optimum 5 simpul 5 itu tadi 4. Jadi 4 ditambah 4 8. Jadi 4 ditambah 4 sama dengan 8. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Selanjutnya simpul 2 menuju simpul 6. Kita peroleh 11. Dari mana angka 11 ini? Simpul 2 menuju simpul 6. Cosnya adalah 4. 4 ditambah solusi optimum cos dari simpul 6 yaitu 7. 7 ditambah 4 11. Di cos 2 solusi optimum 26 yaitu 4 ditambah 7 sama dengan 11. Selanjutnya solusi simpul 3 menuju simpul 6. Simpul 3 menuju simpul 6. Kita lihat di jaringan kerjanya 36 ini biayanya adalah 2. 2 ditambah 7 sama dengan 9. 2 ditambah 7 sama dengan 9. Selanjutnya simpul 4 ke simpul 6. 4 ke 6. Biayanya atau kosnya adalah 1. 1 ditambah 4 menuju 6 ya. 4 menuju 6 kosnya adalah 7 ya. 7 ditambah 1 ya. 4 ke 6 itu adalah 1. Sedangkan 6 solusi optimumnya 7. 1 tambah 7 8. Selanjutnya simpul 2 menuju simpul 7 12. 12 ini kita peroleh dari cos 27 itu adalah 6. 6 ditambah solusi optimum dari 7 itu adalah 6. Maka 6 ditambah 6 12. Itu dapat 12. Selanjutnya simpul 3 ke 7. 3 ke 7 biayanya atau kosnya adalah 4. 3 ke 7 kosnya adalah 4. Kita tahu kos optimum 7 tadi 6. Berarti 4 tambah 6 10. 4 tambah 6 10. 4 ditambah 6 10. Selanjutnya solusi simpul 4 menuju 7 adalah 11. Kosnya adalah 11. Kita peroleh 11 ini dari biaya 4 ke 7 itu adalah 5. Ditambah solusi optimumnya dari 7 itu adalah 6. Maka 6 ditambah 5 adalah 11. 6 ditambah 5 adalah 11. 5 tambah 6 adalah 11. Terus kita memperoleh solusi optimum dari tahap 2 ini yaitu cos yang minimal dari simpul yang kita lewati 2 ke 5 6 7 yaitu solusi yang paling kecil biaya yang terkecil 11.
Biaya yang terkecil adalah 11. Biaya yang terkecil 3 ke simpul 5, 6, 7 itu adalah 7. 7. Biaya terkecil dari simpul 4 ke 5, 6, 7 itu adalah 8. Selanjutnya, kesimpulan solusi optimum simpul yang memiliki kos yang terkecil 2 menuju 5 atau 6 yang memiliki biaya yang terkecil. Terus 7 ini berada pada simpul solusi 3 ke 5. Itu yang biaya yang terkecil. Jadi kita mendapatkan kesimpulan simpul 3 itu untuk mendapatkan biaya terkecil harus menuju 5. Kesimpulan. Selanjutnya 8 ini solusi optimum simpul 4 menuju 5 atau 4 menuju 6. Kesimpulannya 4 ke 5 atau 4 ke 6. Selanjutnya kita mencari tahap yang pertama. Tahap yang kedua kita sudah peroleh tadi tabelnya. Tahap yang kedua kita cari tahap yang pertama. Tahap yang pertama, di mana tahap yang pertama ini solusi asal simpul 1. Simpul 1 melewati simpul 2, 3, 4. 2, 3, 4. Di 1 ke 2 solusi biaya optimumnya biayanya adalah 13. Dari mana kita peroleh 13? Dari 1 ke 2 biayanya 2. Kita tahu pada tahap 2 tadi simpul 2 ini solusi optimum biayanya adalah 11. Jadi biaya solusi optimum dari simpul 2 ada 11. 11 ditambah 2 kita peroleh 13. Jadi 2 ditambah 11 kita peroleh 13. 2 ditambah 11 13. Selanjutnya simpul 1 menuju simpul 3. 1 menuju 3. Biayanya 4 atau kosnya adalah 4. Solusi optimum dari 3 itu kita peroleh tahap 2 tadi yaitu 7. Jadi 7 ditambah 4 11. Jadi kita peroleh kosnya 4 ditambah 7 11. Selanjutnya simpul 1 menuju 4 ada 11. 1 menuju 4 kosnya 3. 3 solusi optimum tahap 2 tadi pada simpul 4 itu adalah 8. Jadi 8 kosnya ditambah 3 hasilnya 11. Jadi 3 ditambah 8 11. 3 ditambah 8 11. Maka kita peroleh solusi optimumnya dari biaya yang terkecil dari jalur 1, 2, 3, 4 itu adalah 1, 2, 3, 4 itu biaya yang terkecilnya adalah 11. Kesimpulan
biaya simpul yang terkecil itu adalah 11. 11 ini solusi optimum dari biaya terkecil yang kita peroleh dari simpul 1 menuju 3, 1 menuju 4, 3 atau 4. Selanjutnya tahap 4, tabel tahap 4 kita cari pada saat sebelumnya. Ini tahap 3 yang kita cari tadi, tabel optimum, solusi optimum kita peroleh. Selanjutnya tahap yang kedua, terus selanjutnya tahap yang pertama, yang terakhir yang sebelum ini. Dari tahap 4 sampai tahap 1 ini kita mendapatkan kesimpulan jaringan kerja simpul 1 menuju 10 yang memiliki biaya kos yang terkecil. Ya. Kita lihat di sini, simpul 1, ini simpul 3, 4, ini simpul 5, 6, ini simpul 8, 9, ini simpul 10. Ya, 1 ya, 1 simpul 1 solusi optimum dari tahap yang pertama simpul 1 itu melalui 3 atau 4, melalui simpul 3 atau 4. Jadi 1 melalui 3 atau bisa juga 1 melalui 4. Itu solusi optimum pada tahap yang pertama, 1, 3 atau 4. Selanjutnya tahap yang kedua ya. Tahap yang kedua 3 dan 4, simpul 3 dan 4, simpul 3 dan 4 ini solusi optimumnya melewati simpul 3 melewati simpul 5. 3 melewati simpul 5 menuju simpul 5. Selanjutnya 4 melewati simpul 5, 4 melewati simpul 5, atau 4 melewati simpul 6, 4 melewati simpul 6. Selanjutnya simpul 8 dan 9. 8 dan 9. Dimana kita tahu tahap yang ketiga 5 ini solusi optimum melewati simpul 8. 5 melewati 8. 5 melewati 8. Terus 6 melewati 9. 6 melewati 9. 6 melewati 9. Kenapa 7 melewati 8 tidak kita ambil kesimpulannya? Karena pada solusi tahap 2 tidak ada
jaringan kerja melewati 7, yang ada 5 atau 6. Jadi simpul yang kita pakai untuk jaringan kerja ini 5 dan 6. Selanjutnya kita peroleh 5, 8 tadi ya, 5 ke 8, 7 ke 6 ke 9, 6 ke 9. Selanjutnya 8 ke 10, 9 ke 10. Sesuai dengan tab 4, 8 ke 10, 9 ke 10. Dari jalur ini kita mendapatkan 3 jalur dari gambar jaringan kerja ini. Dari tahap 4 sampai tahap 1 kita peroleh 3 jalur optimum, yaitu 1, 3, 5, 8, 10. 1, 3, 5, 8, 10. Yang kedua jalur 1, 4, 5, 8, 10. 1, 4, 5, 8, 10. 1, 4, 6, 9, 10. 1, 4, 6, 9, 10. Itu 3 lintasan terpendek, jalur terpendek dari 1 ke 10. Dengan panjang ketiga lintasan tersebut sama, yaitu 11. Kita coba cari mengapa 11. Dari solusi terakhir sudah ada gambarnya 11. Kalau kita lihat di jaringan kerja bisa juga kita jumlahkan. Misalnya jalur 1, 3, 5, 8, 10. 1, 3, 5, 8, 10. Mana biaya atau kosnya 4 tambah 3, 7. 7 tambah 1, 8. 8 tambah 3, 11. Terus jalur 1, 4, 5, 8, 10. Kosnya 11. 1 di ke 4, 3. 3 ditambah 4, 7. 7 tambah 1, 8. 8 tambah 3, 11. Jalur yang keempat 1, 4, 6, 9, 10. 1, 4, 6, 9, 10. 3 tambah 1, 4. 4 tambah 3, 7. 7 tambah 4, 11. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat.